terancam sanksi berat, wasit kontroversial yang pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain, terancam sanksi berat jika terbukti curang. Tanding antara timnas Indonesia versus Bahrain bergejolak akibat keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang putuskan gol Bahrain pada 90+9 diputuskan sah, padahal perpanjangan waktu disepakati hanya 90+6. Wasit kelahiran Oman itu bakal hadapi hukuman seumur hidup jika terbukti bersalah. Matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Bahrain versus timnas Indonesia berakhir 2-2, padahal jelang akhir pertandingan Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain. Sang pengadil pertandingan ini mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Agustus 2024. Awalnya Bahrain unggul berkat sepakan gol tendangan bebas Mohamed Marhoun pada menit 15. Namun kemudian dibalas Ragnar Oratmangoen 45+3 menit dan Rafael Struijk 74 menit hingga keadaan berbalik menjadi 2-1 untuk Indonesia. Namun kemudian mesin gol Bahrain mencocor bola mulut gawang pada menit ke-9 injury time sehingga skor menjadi 2-2. Inilah yang kemudian menjadikan Alkaf bulan-bulanan karena ofisial hanya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua, sementara gol terjadi pada waktu tambahan 9 menit. Kini PSSI telah melayangkan protes atas kepemimpinan wasit usia 41 tahun itu kepada AFC dan FIFA. Apakah ada sejarah wasit yang dihukum akibat kepemimpinan yang bermasalah seperti yang dituduhkan ke Alkaf? Ternyata ada. Hal ini terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara timnas Afrika Selatan melawan timnas Senegal. Kala itu, FIFA ketok palu memutuskan adanya tanding ulang antara Afrika Selatan dan Senegal. Hal yang melatar belakangi keputusan FIFA adalah wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Gara-gara penalti itu, The Bafana unggul 2-1. Kesalahan Joseph Lamptey dibuktikan dengan tayangan ulang yang memperlihatkan bukti bahwa bola mengenai kaki setelah itu mengenai tangan sang pemain. Akibatnya, FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. Wasit asal Ghana akhirnya dijatuhi hukuman larangan terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional untuk seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (ANCI-AS). Mampukah PSSI menyajikan bukti akurat atas kekeliruan keputusan wasit Ahmed Alkaf? Ikuti terus kelanjutannya di Kabar Tasikmalaya. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 10 Oktober 2024, dini hari. Dengan debutnya Maes Hilgers dan Eliano Regenders, Timnas Indonesia terpaksa harus merelakan kemenangan yang sudah ada di depan mata usai kebobolan gol Bahrain pada menit 90+9 di masa injury time. Pada awal laga, skuad Garuda sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan berkat pressing tinggi dan intens dari para pemain Bahrain. Baru pada menit ke-45+3, skuad Garuda berhasil menyeimbangi skor dari gol Ragnar Oratmangoen. Meski VR awalnya butuh waktu untuk meninjau hasil indah bek skuad Garuda itu. Media Belanda VI.nl ikut menyoroti kejadian di menit ke-9 injury time dengan menyebutkan adanya beberapa hal yang dianggap janggal dan merugikan Indonesia. Seperti yang diketahui, saat laga memasuki injury time, wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun, sampai menit ke-90+6, wasit tak kunjung meniup peluit panjang, sehingga menurunkan konsentrasi para anak asuh Shin Tae-yong. Peristiwa yang tak diinginkan pun terjadi. Gawang Maarten Paes kembali kebobolan untuk kedua kalinya melalui tendangan Marhoun pada menit ke-90+9. Gol tersebut membuat para pemain timnas Indonesia marah seusai laga dan memprotes keputusan wasit tersebut. Bukan cuma fans Garuda, media Belanda juga sampai menyenggol hasil laga kontra Bahrain versus timnas Indonesia. Hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain
nampaknya menimbulkan kontroversi gara-gara keputusan wasit Ahmed Alkaf di menit terakhir. Keadaan menjadi tidak beres bagi Indonesia pada menit ke-9 masa tambahan waktu. Wasit awalnya hanya menambah 6 menit, namun berubah menjadi 9 menit. Tulis media Belanda VI.L. Keputusan wasit Ahmed Alkaf untuk memperpanjang waktu 6 menit. Namun, gol terakhir dari Bahrain ke gawang timnas Indonesia terjadi di menit ke-99. Di menit-menit terakhir, Marhun yang mencetak gol 1-0 menyamakan skor dan membuat Indonesia berduka. Lanjut media Vibo.nl. Sontak, media Belanda juga sampai menyebutkan hasil gol Marhun itu sebagai poin mahal dari Indonesia. Indonesia merelakan poin mahal di seri kualifikasi Piala Dunia jelang masa tambahan waktu. Tulis media VI.nl yang menjadi tajuk berita tersebut. Pasukan Garuda harus rela kehilangan 3 angka usai bermain imbang kontra The Reds dengan skor 2-2 dalam lanjutan grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bermain di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia sempat kebobolan lewat gol spektakuler Mohamed Marhun di menit ke-15 lewat tendangan bebas. Namun Jay Itzes dan kolega mampu menunjukkan kualitasnya sehingga menyamakan kedudukan di menit 45+3 lewat tendangan kaki kanan Ragnar Oratmanguwen dari kotak penalti. Timnas Indonesia yang mendapat angin segar tampil lebih percaya diri hingga mampu membuat papan skor berbalik unggul lewat gol indah Rafael Struijk di menit ke-74 dari skema serangan balik cepat. Sayangnya, wasit Ahmed Alkaf belum meniup peluit panjang meski masa injury time babak kedua seharusnya berakhir di menit 90+6. Namun, wasit asal Oman itu masih melanjutkan permainan sehingga di menit 90+9 Mohamed Marhun mencetak brace untuk menyamakan kedudukan. Ahmed Alkaf pun mengesahkan gol yang membuat laga berakhir dengan skor 2-2 sehingga kemenangan di depan mata timnas Indonesia harus sirna. Selepas pertandingan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku sangat kesal dengan sejumlah keputusan wasit asal Oman itu yang dinilai tidak fair. Saya harus mengatakan sesuatu yang Anda tahu, keputusan wasit itu memalukan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga, dikutip dari Sohaven. Anda tahu babak kedua diumumkan sebagai perpanjangan waktu 6 menit, tetapi kenyataannya itu berlangsung 9 menit. Keputusan wasit terkesan bias, imbuhnya. Saat kami mencoba menjegal pemain Bahrain, mereka langsung mendapat hadiah tendangan bebas. Jadi Anda tahu mengapa kami marah setelah pertandingan, katanya lagi. Hasil imbang kontroversial melawan Bahrain itu membuat timnas Indonesia turun peringkat dari posisi 4 menjadi peringkat 5 grup C. Pasalnya, Australia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Cina yang kalah 3 laga berturut-turut di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski gagal meraih kemenangan, faktanya timnas Indonesia patut berbangga karena mampu sejajar dengan negara-negara raksasa Asia. Skuad Garuda menjadi salah satu dari 6 negara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini yang belum pernah terkalahkan hingga matchday ketiga. Timnas Indonesia sejajar dengan sesama tim grup C yakni Jepang, kemudian Uzbekistan, grup A, Iran, grup A, Korea Selatan, grup B, dan Irak, grup B. Timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka selevel dengan negara-negara yang belum terkalahkan di putaran ketiga itu meski belum pernah menang. Sebagai informasi, timnas Indonesia ditahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0 sebelum gagal menang atas Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Sementara sang rival, Jepang berhasil menang di 3 laga termasuk atas Arab Saudi dengan skor 2-0 hingga membuat mereka kokoh di puncak klasemen grup C. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang di Stadion Qingdao Youth Football.